Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang loka pasar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dita Naila, absen 12 dari kelas 12 D2. Nah, di sini poin-poin yang ingin saya bahas yaitu mengenai tentang pengertian loka pasar, cara kerja loka pasar, perbedaan loka pasar, manfaat loka pasar, jenis-jenis loka pasar, prinsip kerja loka pasar, dan contoh loka pasar, kasus loka pasar, kelebihan dan kekurangan loka pasar, dan kesimpulan. Nah, selanjutnya, poin yang pertama yang ingin saya bahas yaitu mengenai pengertian loka pasar. Loka pasar merupakan dunia atau tempat biaya mengacu kepada sistem daring yang mempertemukan sekumpulan penjual dan pembeli serta menyediakan fasilitas transaksi. Selanjutnya, ada cara kerja loka pasar. Cara kerja marketplace atau loka pasar mirip dengan pasar konvensional sebagai tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Hanya saja transaksi di marketplace atau loka pasar ini berlangsung secara online. Seluruh transaksi di loka pasar tidak memerlukan tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Sebagai sebuah platform marketplace atau loka pasar adalah perantara yang menyediakan sistem dan wadah untuk berjualan. Penjual dapat memanfaatkan akses ke pembeli yang lebih luas, infrastruktur yang siap pakai, dan fitur tambahan yang membantu meningkatkan penjualan secara online. Di sini berbagai jenis produk baik dalam bentuk barang maupun jasa bisa kamu temukan. Produk loka pasar bisa berupa fashion, make up, peralatan rumah tangga, perlengkapan olahraga, hingga makanan. Seiring berkembangnya teknologi, loka pasar menyediakan layanan pembayaran seperti tagihan listrik, top up saldo e-wallet, hingga beli voucher game. Selanjutnya, ada perbedaan loka pasar dan e-commerce. Loka pasar sendiri atau marketplace adalah toko online yang menjadi tempat berkumpulnya banyak penjual yang berbeda. Jadi, kita bisa menemukan banyak merchant dengan berbagai barang atau jasa di satu platform. Sedangkan e-commerce sendiri merujuk pada transaksi jual beli yang berlangsung secara online atau menggunakan media internet. Dengan kata lain, sebetulnya marketplace atau loka pasar ini bisa menjadi salah satu bentuk e-commerce. Selanjutnya ada manfaat loka pasar, yaitu memperoleh pelanggan, yang kedua meningkatkan kesadaran merek, yang ketiga pengelolaan transaksi yang mudah, yang terakhir adalah memperkuat kepercayaan pelanggan, satu bentuk e-commerce. Selanjutnya ada jenis-jenis loka pasar. Yang pertama ada marketplace tradisional. Yang kedua ada marketplace online. Yang ketiga ada B2B marketplace. Selanjutnya ada B2C marketplace. Yang keempat ada P2P marketplace. Yang kelima ada vertical marketplace. Yang keenam ada horizontal marketplace. Yang ketujuh ada unmanaged marketplace. Yang kedelapan ada full managed marketplace. Yang terakhir ada lightly managed marketplace. Selanjutnya ada prinsip kerja loka pasar. Prinsip kerja loka pasar atau marketplace adalah sebagai perantara antara penjual dan pembeli dalam transaksi online. Berikut adalah prinsip utamanya. Yang pertama, ada platform sebagai perantara. Yang kedua, ada sistem transaksi yang terjamin. Yang ketiga, ada konsumsi atau biaya layanan. Yang keempat, ada keamanan dan kepercayaan. Yang kelima, ada dukungan logistik. Yang keenam, ada fitur tambahan. Selanjutnya ada contoh loka pasar. Yang pertama ada Bukalapak, yang kedua ada Shopee, yang ketiga ada Lazada, yang keempat ada Bibli, yang kelima ada Tokopedia. Nah, selanjutnya ada kasus yang terdapat pada loka pasar.
yaitu terdapat penipuan penjual atau pembeli. Maksudnya adalah pembeli tidak menerima barang atau penjual terkena tipu oleh pembeli nakal. Yang kedua ada barang palsu atau tidak sesuai deskripsi. Maksudnya adalah barang yang dikirim berbeda dari apa yang telah ditampilkan di foto. Yang ketiga ada pelanggaran kebijakan. Maksudnya penjual barang ilegal atau melanggar aturan platform. Yang keempat, pembajakan akun. Yang dimaksud pembajakan akun ini adalah marketplace diretas dan digunakan untuk transaksi bodong. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Lokapasar. Untuk kelebihannya yang pertama, modal yang diperlukan minim. Yang kedua, bisa digunakan siapa saja. Yang ketiga, produk yang dijual sangat beragam. Yang terakhir, ada promosi sangat mudah. Selanjutnya, ada kekurangan dari Lokapasar. Yang pertama, persaingan cukup ketat. Yang kedua, keadaan pasar sporadis. Yang terakhir, tidak mempunyai peluang untuk melakukan branding. Ada kesimpulan dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi mengenai Lokapasar, yaitu Lokapasar merupakan platform online yang mempertemukan penjual dan pembeli secara daring. Jika kita seorang pembisnis yang menjual produk kepada pelanggan, kita harus mempertimbangkan Lokapasar. Dengan menyediakan beragam jenis produk dari banyak penjual, Lokapasar begitu populer di Indonesia. Ia memiliki pasar yang cukup menjanjikan sehingga bisa kita pertimbangkan sebagai tempat kerja. Sekian penjelasan dari saya mengenai Lokapasar. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.